ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan Sirah Nabawi dan sekarang pembahasan tentang turunnya wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa sebelum wahyu itu diturunkan, banyak riwayat yang menyatakan ciri-ciri Nabi SAW akan diturunkan wahyu. Tapi riwayat ini oleh sebagian ahli ilmu kurang kuat, karena dari sisi sanad itu kurang valid. Seperti yang pernah dikisahkan, awan selalu menyertai kemana Nabi SAW berada, jadi tidak pernah terkena matahari secara langsung. Kemudian pohon rindangannya itu daunnya menutupi Nabi SAW. Di dalam beberapa riwayat disebutkan ada riwayat yang makbul, yaitu seperti batu memberikan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi merasakan itu. Nabi merasakan itu, tapi tidak menganggap pasti saya jadi Nabi. Tapi ciri-ciri itu ada. Sebagaimana Nabi SAW pernah sampaikan ketika sudah menjadi seorang Rasul. Sungguh saya tahu di Madinah itu ada batu yang dia memberikan salam kepadaku, dan seterusnya. Dan ini namanya, kalau dalam istilah ilmu zaman sekarang, di sebagian ahli mengatakan irhaus, ciri-ciri yang akan terjadi kepada seorang nabi, tanda petik calon. Ini jadi irhaus namanya. Kalau sudah jadi nabi, ciri-ciri mukjizat itu namanya apa? Mukjizat. Nah, kalau selain Nabi, Rasul, ciri-ciri sesuatu yang di luar nalar manusia sebagai sebuah kemuliaan namanya apa? Karomah. Karomah para wali. Dan ini ada perbedaan sedikit dengan ahli sihir, tukang sihir. Maka orang beriman paham bahwa sesuatu yang menakjubkan, yang kadang di luar nalar manusia, kalau terjadi pada orang soleh secara zahir, maka mudah-mudahan itu karomah. Tapi kalau terjadi kepada orang yang ternyata banyak berbuat maksiat, atau orang aneh, orang gila, maka itu adalah tipuan. Itu adalah bagian juga ada kadang-kadang sihir, atau bahkan manusia telah tertipu dengan keadaannya. Baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan tentang Sirah Nabawi, bahwa lamma faragha an-nadhimu, halaman 16 yang mempunyai kitab. Lamma faragha an-nadhimu rahimahullah fi hawadits siratil makkiyah qabla al-bi'tsah. Ketika penulis ini, siapa, Syekh Ibnu Abil Izz, mengemukakan peristiwa-peristiwa sejarah Makkiyah yang terjadi di kota Mekah sebelum diutusnya Nabi, bi'tsah, atba'aha bitaqsimiha, atau biqasimiha, atba'aha bitaqsimiha. Beliau mendatangkan bagian-bagiannya. Yang kemarin peristiwa ini satu, peristiwa kedua kan, peristiwa ketiga, peristiwa-peristiwa penting. Wa hiya hawaditsus siratin nabawiyyah al-makkiyah wa ba'dal bi'tsah. Maka sekarang pembahasannya adalah peristiwa setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Fa'adda arba'a asyrata hadisatan. Maka beliau mendatangkan, fa'adda, menghitung, ada ya'udu, 14 peristiwa dari peristiwa-peristiwa yang sangat berharga terjadi di kota setelah Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi sebagai seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Al-haditsul ula, al-hadithatul ula, peristiwa pertama, nuzulil wahyi alaihi salatu wassalam, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ba'tsuhu birrisalah, dan mengutusnya dengan risalah kenabian, lamma balagha, ketika sampai arba'ina sanatan, 40 apa ini? 40 tahun. Fi qaulil jumhur, menurut pendapat jumhur, wa huwal ashah, dan inilah yang benar. Berarti kalau ada pendapat jumhur, berarti ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat Nabi tidak menerima wahyu pada umur 40 tahun. Tapi Syekh di sini yang mensyarah, yang menjelaskan, wa huwal ashah. Pendapat jumhur ini pendapat yang benar, inda naqalatis sirah, menurut ahli sejarah. Naqala itu artinya para penukil sejarah. Zakara Suhaili, disebutkan oleh Suhaili ahli sejarah, wa Ibnu Katsir, wa Ibnu Hajar fi akhirin, dan seterusnya. Dan seterusnya, ulama-ulama yang lain juga. Ulama-ulama yang lain. Wa kana ba'tsuhu sallallahu alaihi wasallam fi yaumil isnain, adalah diutusnya Nabi pada hari Senin. Kama dzakara Nadim lama sabata fi hadis Abi Qatadah mutaqaddim adzikr inda Muslim, dan ini telah sahih. Lama sabata artinya telah valid dari hadis Abi Qatadah yang telah lalu menurut riwayat Imam Muslim. Imam Muslim yang perawi hadis-hadis sahih Muslim. Nah ini lama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi ditanya, lama su'il, ditanya Nabi SAW an shaumi yaumil isnain, kenapa beliau berpuasa hari Senin? Jawabannya adalah qala dzaka yaumun wulidtu fi, hari Senin itu yaumun, hari yang saya dilahirkan di dalam, wa bu'itstu, dan saya diutus. Diutus menjadi apa tentunya? Seorang rasul. Au unzila alayya, atau diturunkan Al-Quran, wahyu pertama kepadaku. Fakana ba'tsuhu yaumal isnain, dan adalah diutus Rasulullah SAW hari Senin. Wa naqala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad al-ittifaqu ala dzalik, dan Ibnu Qayyim menukil para ulama ahli sejarah sepakat bahwa Nabi diutus atau menjadi seorang Rasul itu hari Senin, diturunkan wahyu. Diturunkan wahyu hari Senin. Dan beberapa kisah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu diturunkan wahyu hari Senin, dan ketika itu asal muasal beliau itu mengalami mimpi yang tidak biasa. Seakan-akan kayaknya terlalu banyak masalah di bangsa Arab itu, mengalami mimpi. Sehingga akhirnya karena beliau melihat keadaan umatnya pada saat itu apa? Ini zaman jahiliyah, ini belum terhidayah dengan hidayah Islam, mendapatkan hidayah. Sehingga beliau suntuk, bahasanya tanda petik, dalam artian ini orang-orang jahiliyah ini sudah bejat sekali moralnya, Pak, istilahnya dekadansi moral, nggak bagus. Sehingga akhirnya beliau apa? Tahannus. Tahannus itu berdiam diri, memisahkan diri. Kemana? Ke Gua Hira. Sayang sekali, hal ini diikuti oleh sebagian yang mengaku beragama Islam untuk mencari apa? Wangsit. Katanya menyendiri. Padahal menyendiri iya, tapi menyendiri di Gua Hira itu Nabi belum diutus menjadi Rasul, maka belum menjadi syariat. Nah sekarang orang menyendirinya kemana? Ke gua, mengikuti Nabi SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Maka ini tidak disyariatkan. Yang ada adalah menyendiri betul dari kesibukan dunia, tapi di mana ininya? Iktikafnya di mana? Di masjid, bukan di gua. Ini beda. Jadi bukan godaan setan yang adalah mudah-mudahan dia lebih tenang di masjid. Pernah ada kisah, pernah dengar Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Awalnya itu mau dijadikan Imam Masjidil Haram. Tapi beliau memberikan uzur bahwa beliau itu punya orang tua, dan orang tua berharap supaya tidak jauh-jauh tinggal darinya. Maka beliau memilih tinggal dari orang tua dibandingkan menjadi masjid Imam Masjidil Haram.
Nah, dikenal dari Syekh Syahad Al-Ghamidi ini itu suka ini berdiam diri di masjid-masjid Pertamina. Karena kenapa Syekh? Engkau pernah dikenal di masa muda suka berdiam diri di masjid Pertamina semacam itu dan suka membaca Al-Quran di sana. Karena beliau merasa lebih tenang di masjid Pertamina. Karena tidak seramai di masjid. Biasa itu ketika orang mencari ketenangan, cari di masjid. Cari di masjid. Begitu juga, ini juga dianjurkan untuk kita itu kalau mau cari tempat iktikaf, cari tempat iktikaf itu yang tidak terlalu ramai. Hukum asalnya gitu, tidak terlalu ramai. Beda kalau di Masjid Nabawi dengan Masjid di Makkah atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, itu jelas memiliki keutamaan. Adapun masjid selain itu sama keutamaannya. Sama. Maka pilih masjid yang tidak cenderung ramai sehingga lebih fokus, tidak banyak cerita. Akhirnya yang jadi ketika i'tikaf baru selesai baca Quran dikit langsung cerita-cerita pengalaman ngalor ngidul sehingga fokusnya berkurang di dalam menghidupkan malam-malam hari di 10 malam terakhir. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah bahwa Jibril masuk ke Gua Hira dan di sana Nabi SAW itu berada di sana memerintahkan Muhammad untuk membaca. Ma'ana biqari, tapi saya tidak bisa membaca. Ini membuktikan Nabi itu ummi, tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca apalagi menulis. Biasanya menulis dengan membaca mana yang lebih mudah? Membaca, tapi membaca huruf ya, kita bukan menghitung angka-angka. Nabi tidak bisa membaca hingga turunlah surat Al-Alaq dan ayat 1 sampai 5. Jadi surah Al-Alaq yang turun itu 1 sampai 5 tidak full. 1 sampai 5. Nah, kemudian terkenallah nubbi'a bi Iqra. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat. Pertama di awal surat Al-Alaq dan ternyata ini mimpi Nabi menjadi kenyataan. Kemudian ada beberapa faedah. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Jibril menangkap Nabi SAW memeluk kuat. Kenapa? Karena Nabi itu sangat lemah sekali. Karena menerima wahyu itu buat Nabi itu sangat berat sekali. Sehingga Nabi lemah sampai-sampai mau pingsan. Makanya didekap Jibril. Jadi dekapan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu merasa kepayahan dan ketakutan. Bukan mendekap ingin mengancam orang. Jadi yang banyak terbayang sebagian kaum, Jibril itu menangkap Nabi SAW itu kayak mau mengancam. Ayo cepat baca. Kalau enggak, gini. Tidak, tapi Nabi kepayahan dan ketakutan karena menerima risalah yang luar biasa. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila." Sungguh kami akan memberikan kepadamu apa? Qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat di sini bukan secara maknawi saja. Oh ini ajaran yang mulia dan berat kandungannya untuk diamalkan. Bukan hanya itu, tapi hakiki. Jadi ketika diturunkan wahyu betul-betul berat bagi Nabi SAW. Sebagaimana akan datang bagaimana cara wahyu itu turun. Nanti akan dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di musim dingin ya, sangat dingin ya, sampai 10 derajat Celcius. Dinginnya kalau dingin. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Nabi SAW itu keringat bercucuran di dahi beliau, padahal musim dingin. Musim dingin. Kalau Nabi berada di atas punuk onta, lagi naik onta itu sampai mau menderum, perutnya itu hampir menyentuh apa? Menyentuh tanah, saking beratnya Nabi SAW. Bayangkan onta tingginya bagaimana? Itu sampai perutnya mau menyentuh tanah. Sampai dikatakan sebagian menderum, gak mampu mengangkat Nabi SAW. Riwayat yang lain dari sahabat, Nabi pernah pahanya itu ada di atas paha sahabat yang lain. Dan paha sahabat ini tahu nih Nabi sedang menerima wahyu. Sahabat bilang luar biasa beratnya paha Nabi SAW. Sampai-sampai saya mengira paha saya akan remuk apa?
Kalau nggak cepat lagi ini, cepat prosesnya, bisa remuk paha saya, kata sahabat tersebut. Menunjukkan bahwa menerima wahyu, cara menerima wahyu Nabi SAW itu berat secara hakiki. Maka beliau kepayahan dan ketakutan. Jadi bukan karena kayak dirasa kayak angin sepoi-sepoi langsung hafal. Makanya jelas, nanti kita akan sebutkan cara Nabi SAW menerima wahyu. Ada 7 bentuk Nabi SAW menerima wahyu. Wasoha, kita lanjutkan halaman 17. Wasoha ta'inu ta'rikhihi wa syahrihi fi athari Jabirin. Dalam telah valid penentuan tanggal dan bulannya menurut athar Jabir bin Abdullah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat. Mutaqaddimu dzikr inda Ibnu Abi Syaibah wal Juraqani. Telah lalu penyebutannya menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Juraqani, fa fihi qauluhuma, di dalamnya ada perkataan keduanya, wa fihi bu'itsa. Dalam riwayat itu wa fihi bu'itsa, yaitu hari Senin, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da qaulihima, setelah ucapan kedua sahabat itu, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan alaihi salatu wasallam yaumal isnain, pada hari Senin, Ats-Tsani Asyar, tanggal ke-12 dari apa? Min Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, wa fihi bu'itsa, dan pada hari tersebut Nabi SAW diutus. Jadi bulannya apa? Rabiul Awal, itu pun menurut pendapat jumhur, dan tanggalnya adalah tanggal 12 menurut masyhur, yang terkenal menurut ahli sejarah, yakni Nabi SAW. Ai kana ba'thuhu, atau yaitu, maksudnya adalah, ai itu artinya yakni, yaitu maksudnya adalah, nah itu artinya ai kana ba'thuhu sallallahu alaihi wasallam, adalah diutusnya Nabi SAW fi yaumil isnain, pada hari Senin, Ats-Tsani Asyar min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ini jelas. Baik. Nah, kita akan sebutkan pertama bagaimana bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Menurut Ibnu Qayyim ada 7. Ada 7. Yang pertama, mimpi. Mimpi seorang Nabi. Ar-ru'ya shadiqah namanya, mimpi yang benar. Yang pertama ini mimpi yang benar. Oleh karenanya semua mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kalau dia seorang Nabi dan seorang Rasul. Dan kita sudah mendekati, hampir dekat dengan bulan Zulhijjah, ada ibadah Idul Adha, ibadah penyembelihan. Nah, ibadah penyembelihan itu asal muasal dari mana? Dari mimpi. Tapi mimpi dari seorang Rasul, Nabiullah Ibrahim, dan sekarang menjadi syariat, masuk diakui menjadi syariat Islam, dan sekarang sampai bertahan bahkan sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Setiap kali beliau setiap dalam riwayat, setiap Nabi SAW bermimpi, beliau melihat seperti fajar subuh. Fajar subuh kayak sudah mau terang. Dalam riwayat, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihah fin naum. Adalah awal yang wahyu turun kepada Nabi SAW berupa mimpi di dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Dan bahwa saja mimpi itu tidak datang kecuali beliau seolah-olah melihat, beliau bagaikan melihat fajar subuh. Masalahnya ini adalah mimpi seorang Nabi dan seorang Rasul, ini jelas. Jadi wahyu. Adapun mimpi manusia zaman sekarang, makanya bukan wahyu. Mimpi selain Rasul dan Nabi jangan dijadikan wahyu. Walaupun orang soleh sekalipun, kecuali ada keterangan jelas yang diakui oleh wahyu. Diakui oleh wahyu. Contohnya, mimpi bertemu Nabi. Boleh tidak? Boleh, terjadi. Tapi harus ada buktinya. Apa? Hadis-hadis menerangkan bahwa tidak ada yang bisa dari syaitan
merubah sebagai menjadi Nabi SAW dalam mimpi. Tapi manusia bisa beranggapan, saya melihat Nabi tadi. Maka kita tanyakan, apa ciri-ciri Nabi SAW? Ciri-ciri Nabi apa? Katanya dia mengatakan ini ada syariat baru, maka itu jelas. Dalam masyarakat syariat suka berubah dalam mimpi, itu jelas. Setelah Nabi SAW wafat tidak ada syariat yang berubah. Maka kalau dalam mimpi ada merubah syariat, kamu gak perlu puasa nanti. Yakinlah itu adalah dari syaitan. Walaupun dia mengaku melihat Nabi, karena syariat sudah sempurna. Mana dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama itu bagimu. Maka sudah sempurna agama. Tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin ditambah. Nanti saya punya amalan khusus nih, karena sudah mimpi. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Dustakan dia. Dustakan. Kemudian yang kedua, dari wahyu Nabi SAW, ini pertama mimpi tadi. Yang kedua, bisikan yang disampaikan malaikat ke hati Rasulullah SAW. Ini bisikan. Nah ini orang bisa, iya saya kayak ada bisikan nih. Ruwawangsit, ilham, bisikan yang disampaikan malaikat ke hati Rasulullah SAW. Apa contohnya? Contohnya adalah Inna ruhal kudus, sesungguhnya malaikat nafatha fi raw'i, membisikkan dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Malaikat Jibril mewahyukan dalam hatiku, kata Nabi SAW, manusia tidak akan wafat. Tidak ada jiwa pun yang akan mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya di dunia, hatta tastakmila rizquha. Jadi jangan khawatir. Kalau kita sudah meninggal ya berarti rezeki kita cuma sampai di situ. Tapi kita tahu rezeki Allah sangat luas. Maka jangan khawatir. Selama mencari dengan cara yang halal, di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jalan yang dimurkainya atau dibencinya, bismillah, jalan terus. Selalu ada jalan. Masalahnya banyak kaum memilih jalan apa? Jalan apa? Jalan pintas. Pengennya harus dapat ini, khawatir nggak kebagian rizkinya. Nah, khawatir nggak kebagian rizkinya. Maka dalam Islam mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau bukan dibolehkan dalam syariat, nggak boleh. Ini kesempatan ini ngambil. Tapi ternyata dilarang dalam Islam, maka nggak boleh. Contohnya apa? Sudah tahu dia bukan penjual. Ini bukan penjual ya. Tiba-tiba ada ramaian di lapangan. Ada ramaian di lapangan. Biasa di kamu. Pas bertepatan hari raya agama lain. Kesempatan apa? Oh, jual gorengan, jual kacang. Masalahnya ini bukan penjual. Nah, ini dilarang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Beda kalau dia penjual, oh ada ramai saya mau jual, nggak masalah. Karena memang dia penjual biasa. Tidak masalah. Yang penting tempatnya tempat umum. Bukan dia berjual masuk, tanda petik, masuk tempat ibadah mereka. Masuk di halaman mereka, makanya tidak boleh. Tapi yang bertepatan ada hari ini, dan itulah hari raya selain agama Islam, kemudian dia mengambil kesempatan, saya mau jual-jual ini, maka itu tidak boleh. Tidak boleh, karena bukan kebiasaannya. Saya bukan karena akan jatuh kepada pengkhususan. Nah, ini sebagai faedah. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, malaikat datang kepada beliau dengan wajah manusia, berbicara dengan beliau sehingga beliau memahami pesan-pesan yang disampaikan malaikat. Contohnya apa ini? Hadis tentang Jibril datang yang memakai pakaian sangat putih, rambut yang sangat hitam legam. Nah ini yang ketiga ya. Jadi malaikat datang dengan berpenampilan sebagai manusia. Apakah ini hanya berlaku ketika di zaman Nabi SAW? Sekarang sudah tidak ada. Bisa malaikat berpenampilan seperti manusia? Kita tidak tahu. Karena tidak ada yang menetapkan, wah ini malaikat Jibril.
Sebagaimana dalam hadis Jibril, kata Nabi SAW, ya Umar, atadri man Isa'il, yang bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat. Nabi SAW kemudian memberitahukan kepada Umar, ya Umar, atadri man Isa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril, malaikat Jibril, mendatangi kalian untuk mengajari agama kalian. Jelas, kalau sekarang kita tidak tahu. Tapi malaikat apa bisa berpenampilan manusia sampai sekarang? Sampai hari kiamat bisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemampuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, beliau mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan ke batu. Nah, ini yang paling berat buat Nabi SAW. Mislu solsolil jaros. Yaitu rantai yang digesekkan ke batu seperti lonceng, tapi apa yang namanya? Kita saja di dunia ada mendengar sesuatu yang menggelikan, kita nggak enak. Coba antum, tidak semua sama ya. Ada seng yang hatap itu, antum ini garuk-garuk pakai kuku atau apa namanya paku, kemudian dengar. Ada orang nggak mampu, berat. Tapi bukan geli begitu, tapi gerinya geli berat. Buat Nabi SAW, berat Nabi SAW. Padahal kita cuma itu. Nah, ini apa? Lonceng di suara keras, rantai yang digesekkan di batu dan suaranya keras. Dan inilah yang paling berat bagi Nabi SAW. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Ciri-cirinya itu bercucuran keringat pada musim yang sangat dingin. Ketika beliau di atas onta atau kendaraan lainnya, maka langsung menderum kendaraan itu. Onta maupun keledai. Ketika paha beliau mengenai paha sahabat, tiba-tiba berubah menjadi sangat berat. Ini yang keberapa ini? Keberapa? Keempat. Beliau mendengar wahyu itu suara keras seperti rantai. Jadi sebelum wahyu itu ada iringan ini dulu. Sehingga berat bagi Nabi SAW. Kemudian yang kelima, beliau menerima wahyu langsung dari malaikat dalam bentuk asli. Lalu menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah kita mendengar penjelasan dari hadis Nabi SAW bahwa malaikat Jibril memiliki saya berapa? 600. Karena Nabi langsung menyaksikan bentuk langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Pernah lihat sayap 2? Kita sering lihat ya 2. Kalau 3, nggak ada. 4 ada nggak? Sayap 4 aja untuk satu hewan. Enggak ada. Subhanallah. Ini 600 dan ini seorang malaikat. Walillahi matsalul a'la, dan Allah punya permisalan-permisalan yang tinggi. Dan ini terjadi 2 kali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada di dalam surat An-Najm, terjadi 2 kali. Nabi melihat Jibril itu bentuk aslinya itu 2 kali. 2 kali. Kemudian keenam, wahyu yang Allah sebutkan ketika beliau berada di atas langit ke-7. Beliau mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi firman Allah itu bukan cuma Al-Quran. Firman Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, Nabi Daud. Firman Allah kepada para malaikat itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yaitu wahyu yang Allah berikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Nah, itu masuk jenis wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ke-7, Allah berbicara langsung dengan Nabi tanpa perantara. Tanpa perantara. Jenis yang ke-7, sebagaimana Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Musa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana? Di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Bicara langsung. Makanya Nabi Musa mendapatkan julukan apa? Laqab Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Rasulullah mendapat julukan itu ya Kalimullah. Karena Rasulullah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Ketika naik ke langit ke-7 langsung
berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 jenis bentuk wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita yang pura-pura jadi nabi palsu ini, biasanya yang ambilnya mana? Yang biasanya pura-pura dia mendapatkan wahyu. Dari 7 ini mana dia? Mimpi, satu lagi. Bertemu Jibril, ya pernah lihat Aiden. Tapi ini jarang. Yang ketiga itu apa? Yang kedua itu bisikan hati. Nah, ini yang ilham-ilham yang dapat bertapa di gua tertentu, dapat ilham. Dan ini masih ada orang Indonesia. Banyak. Suka ke Gua Hira, lari-lari dari petugas. Walaupun cuma ini sempatlah duduk bertapa di Gua Hira. Maka kita dapatkan, pernah ada syutingan orang Indonesia atau dari mana, walaupun cuma 1 menit berdiam diri kayak zikir-zikir tertentu baru keluar. Dia ingin mempraktekkan itu, padahal beda. Dulu itu bangsa Arab sudah sangat moralnya sudah biasa kacau. Ini sedang ibadah, ini jamaah di luar itu lagi beribadah kepada Allah. Terus ngapain dia mau ke Gua Hira? Makanya sebagian ahli ilmu melarang untuk mencari jejak-jejak ke Gua Hira, itu dilarang. Sampai dilarang. Kalau meniatkan, kalau cuma sekedar pengen jalan-jalan, lihat-lihat, boleh. Tapi kenapa itu dilarang oleh sebagian ulama? Untuk saddu didari'ah, ditutup pintu. Karena rata-rata setelah ke Gua Hira, antum lihat ada tulisan-tulisan permintaan di batu-batu tertentu. Di sini pernah ada Pak Ijo. Terus begitu sampai ada Kementerian Pariwisata itu khusus kerjanya apa? Setelah ibadah haji atau setelah ibadah umroh, khusus mengikis batu-batu, ada tulisan macam-macam itu. Dibuat secara alami, dihilangkan semua tulisan. Dan banyak sekali tulisan orang Indonesia. Sempat dilihat, wah ini pakai love segala lagi. Ada yang plus, ada yang kali, macam-macam. Mau minta jodoh. Nah itu bahaya. Maka kita mempelajari ini tujuannya untuk paham bahwa inilah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjut, summa dzakara an-nadhimu, kalau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang tadi? Ada? Tidak ada? Naam. Baik. Summa dzakara an-nadhimu, kemudian menyebutkan siapa an-nadhimu, penulis Nadham rahimahullah, fi khabari nuzulil wahyi, tentang berita turunnya wahyu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna, sesungguhnya awal munazzali, sesungguhnya awal yang pertama diturunkan alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya suratu Iqra, surat Iqra. Fakana ba'thuhu muqtarinan biinzali hadha surati alaihi, adalah diutusnya Nabi bersamaan dengan turunnya ayat ini. Surat ini, ayat 5 tadi, surah Al-Alaq. Fa inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, ja'ahu, mendatangi Nabi, wa huwa fi ghari Hira'in, dan Nabi sedang di Gua Hira. Sekarang masih ada guanya, masih ada. Yatahannatsu fihi, yatahannath. Nah ini yatahannath atau yata'abba, atau beribadah, menghindar diri. Apakah yatahannus ini ada zaman sekarang? Itu ada, tapi bentuknya i'tikaf ke masjid. I'tikaf ke selainnya enggak boleh. Ustaz kalau dia mau uzlah ke tempat terpencil ibadah boleh, enggak masalah. Tapi itu lebih utama di masjid. Boleh misalkan dia datang ke hutan atau kemana liburan. Tadi baru ngomong-ngomong healing, mau menghealing diri katanya, baru patah hati sehingga harus liburan. Hukumnya apa seperti itu? Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Tapi yang afdol, yang utama adalah itu mengobati dengan obat-obat syar'iyah. Mengobati dengan obat syar'iyah. Apa itu
baca Quran, di masjid iktikaf, membaca sirah nabawi, cerita para ulama soleh semangat dalam menuntut ilmu, dalam beribadah. Zaman dulu healingnya para ulama disebutkan itu suka datang di kuburan, menggali kuburan. Apa yang terjadi? Masuk di dalam, kemudian berbaring sebentar. Kemudian dia berbicara dari hati ke hati. Wahai fulan, jiwanya. Lagi. Wahai fulan, sesungguhnya ini tempat tinggalmu ini. Sebentar lagi kita nggak tahu kapan mau masuk sini. Maka bersiaplah dengan hari yang kau tidak punya apa-apa lagi. Kecuali amal yang kau bawa. Takut kan jadi, wah ini suaranya seram. Akhirnya keluar lagi, hanya sesaat. Healingnya seperti itu. Suka datang ke kuburan, mengunjungi orang-orang sakit. Kalau sekarang kan ke rumah sakit. Walaupun nggak ada saudara, ngapain di sini? Kalau sekarang diizinkan nggak? Kalau nggak ada tujuan. Ya ingin bertemu dengan siapa? Saya mau jalan-jalan. Mungkin heran, apa namanya? Bagian resepsionis jalan-jalan. Rumah sakit bukan tempat jalan-jalan. Berarti dia belum paham tentang hadis mengunjungi orang-orang sakit. Walaupun bukan saudaranya. Sekedar melihat-lihat saja, maka akan menyadarkan dirinya. Aduh, boleh jadi saya akan sakit di berikutnya dan seterusnya. Kemudian yang banyak hampir-hampir. Banyak yang mulai hilang. Ini salah satu healing. Nabi SAW itu hubbul masakin, mencintai orang-orang susah. Dan suka bergaul dengan mereka. Kalau mau dilihat di catatan sejarah Nabi SAW, Rasul itu dalam riwayat hadis lebih banyak berkumpul dengan masakin, orang-orang susah ketimbang para pembesar-pembesar kaum. Paling banyak hadis. Nah sekali-sekali berkumpul dengan orang-orang sekedar duduk cerita untuk mendengar kisah mereka. Itu akan membuat kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahkan ada doa Nabi SAW, ya Allah jadikanlah aku mencintai orang-orang miskin. Cintai dalam arti rasa sayang, masih sayang. Ada orang lihat orang miskin yang pandangannya apa yang pertama? Menghina. Rasain. Siapa suruh nggak kerja keras, siapa suruh nggak kayak saya, siapa suruh nasibmu buruk. Pikiran-pikiran yang tidak baik. Makanya pernah ada doa dari Nabi SAW untuk mencintai orang-orang miskin supaya ada rasa sayang. Rasa sayang kepada mereka, bukan menganggap sebelah mata. Nah, baik. Nah sekarang Nabi SAW ini datang ke Goa Hira, yatahannus, yaitu yata'abbud. Faqala lahu iqra, maka malaikat Jibril datang, iqra, bacalah. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi berkata, tadi yang kita jelaskan, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca, saya tidak bisa membaca. Fa akhadha Jibril faghattahu hatta balagha minhul jahd. Maka Jibril mengambilnya dan Jibril memeluknya. Hatta balaghahu minhul jahd, sampai Nabi SAW sangat susah sekali. Merasa takut sekaligus dan merasa kepayahan. Karena ini wahyu sedang turun ini. Jadi kepayahan ini bukan kayak mau diremukkan malaikat Jibril dipeluk begitu ya. Bukan kayak mau diremukkan, bukan itu maksudnya. Ini sedang proses turun wahyu dan Jibril itu namanya mentalkinkan. Ayo baca ini ayatnya. Tsumma a'ada dzalik marratan ukhra. Falamma kana ba'da tsalitsa ghattahu hatta balagha minhu al-jahd mablaghahu. Terus diulang sampai dilepas, kemudian ayo baca. Terus didekap lagi Nabi SAW karena kayak mau pingsan. Kedua sampai ketiga, faqala iqra, qala Nabi SAW, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Faqala Jibril, maka Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Maka ilmu kita ini berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang berilmu sekalipun profesor, sampai dia botak, sampai dia memutih, sampai memakai kacamata sedemikian tebal, dan seterusnya dari berbagai macam pengetahuan,
Sesungguhnya Allah yang mengajarkan ilmu. Maka orang yang berilmu, antitesisnya adalah dia jangan pernah sekali-sekali sombong. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Dan manusia lahir dari seorang ibu, falaisa yuladu aliman. Kata Imam Syafi'i, ta'allam, belajarlah, falaisa yuladu aliman. Karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada seorang pun. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, fakana tilkal ayat, adalah ayat-ayat itu min surat Iqra, dari surat Iqra, muqaddamal munzal ala Nabi SAW minal Quran. Itulah yang pertama diturunkan dari ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idzanan, sebagai pengumuman. Idzanan, pengumuman bi ba'tsatihi sallallahu alaihi wasallam ilal khalq. Sebagai pengumuman bahwa diutusnya Nabi SAW kepada umat manusia. Kepada umat manusia. Wa dzakara al-musannif rahimahullah. Dan di sini penulis kitab musannif rahimahullah ta'ala ba'da khabar irsalahu sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaman Nabi SAW wudu'a was shalah. Kemudian setelah itu penulis kitab siapa? Ibnu Abil Izz menyebutkan kemudian Nabi SAW diajarkan wudu dan diajarkan sholat. Cara berwudu sudah diajarkan, toharo dan sholat. Menurut penulis kitab yang penulis 100 bait ini. Waruya fidalika khobarun la yathbut. Diriwayatkan dari hadis yang kurang valid, la yathbut, tidak valid. Kata saya di sini tidak valid hadisnya. Fa innahu yurwa min wajhaini wahiyaini. Dia diriwayatkan dari dua kelemahan yang tidak valid. Bal qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini gurunya Imam Muslim. Abu Hatim Ar-Razi. Lama sa'alahu ibnuhu anhu, ketika berkata Ibnu Abi Hatim. Nah, ini Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim ini bukunya itu ada namanya Jarh wa Ta'dil. Dijadikan rujukan ulama hadis dalam menghukumi rawi-rawi. Anaknya ini Abu Hatim. Ini bapaknya ini. Hada hadisun kadhibun batil. Berkata bapaknya Abu Ibnu Abdurrahman, itu Abu Hatim Ar-Razi, inilah hadis yang dusta batil. Wa in kana al-ma'na maqtu'an bi, walaupun makna itu bisa jadi benar. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ursila sara talaqqidin min tariqo Jibril. Walaupun maknanya bisa jadi benar, karena Nabi ketika diutus adalah belajar agamanya langsung dari siapa? Langsung dari Jibril alaihissalam. Maka Jibril ketika nun wahyu tentu langsung mengajarkan kepada Nabi beberapa perkara, di antaranya wudu dan salat. Fayuhiyallahu subhanahu wa ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa bi isari Jibril. Karena Allah mampu mewahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara Jibril sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di sisi khobar, dari sisi hadis valid atau tidak, khobar ini belum benar, belum dikatakan benar. Salah satu secara makna, karena tidak diriwayatkan Nabi itu berwudu dan sholat setelah pulang, kisahnya dalam sejarah tidak ada. Yang ada, yang masyhur adalah Nabi setelah pulang dari Gua Hira minta kepada istrinya apa? Zammiluni, tolong selimuti aku. Dalam riwayat yang dathiruni, tolong ditutup aku karena takut. Nah, ini ada faedah biologi kata sebagian ahli. Ini takut biasanya apa yang terjadi? Dingin. Yang ada adalah keringat dingin kan? Nah, ketika ditutup ini selimut, yang ada adalah panas, sehingga seimbanglah panas dan dingin katanya ahli ilmu. Nah, dan ini faedah. Coba antum demam, apa yang dilakukan? Pakai selimut. Nggak ada buka gerah, kayaknya gerah, nggak ada. Naam. Baik. Wa kana min muqaddami ma amara Allah azza wa jalla bihi wa ja'alahu min ibadati shalah. Adalah tentunya yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diperintahkannya bihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikannya bagian dari ibadah tentunya salat. Salat kan tentunya
syahadatain ya tentu salat. Wa hiya mutawaqqifun 'alal wudu. Tetapi ternyata yang lebih masuk akal itu wudu karena cara bersuci. Adapun salat belum. Fakana min mubtada'i ma 'allamahu Jibril Nabi SAW al-wudu'a was salat. Dan masuk akal juga setelah Nabi SAW belajar wudu, tentu Jibril alaihissalam akan mengajarkan salat kepada Rasul SAW. Tapi bukan salat yang 5 waktu. Hukum asal salat itu berapa rakaat? Berapa rakaat hukum asalnya salat? Salat itu hukum asalnya 2 rakaat. Jadi bukan 3, bukan 4. Oleh karenanya 2 rakaat. Fadalalatun nadhar talulu ala dhalik. Maka secara logis kemungkinan besar ya Jibril mengajarkan Nabi wudu dan salat. Wa amma dalalatul khabar, adapun secara dalil, secara hadis, disiplin ilmu hadis periwayatan, fa fiha dha'fun, ada kelemahan karena tidak ada sanad yang jelas. Dan dalam sejarah tentunya kita tidak pernah mendengar Nabi SAW itu sholat, berwudu, misalnya dia dengar. Bahkan istrinya pun kita tidak mendengar riwayat dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka yang betul, wallahu alam, boleh jadi Jibril alaihissalam mengajarkan wudu dan sholat. Mengajarkan wudu sholat. Tapi bukan sholat yang 5 waktu. Itu sholat yang biasa yang secara umum 2 rakaat. 2 rakaat. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Seputar ini turunnya wahyu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, barakallahu fikum. Karena tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai sini tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ada berapa macam tadi Nabi menerima wahyu? Ada 7 macam. Dan kita sudah tahu orang yang mau mengaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Sudah ada hadisnya bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada seorang pun Nabi setelahku. Setelah Rasulullah SAW tidak ada Nabi. Nah, kalau ada yang mengaku Nabi, kita tahu lagi cara dia mengaku. Apa buktinya? Saya menerima bisikan, saya menerima mimpi, kita ketahuan. Dia sudah mengikuti cara-cara dakwah Nabi SAW, tapi jelas itu hanyalah dusta dan bohong belaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.